أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matinil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah dan rahmatnya. Pemirsa Matsawan Channel, kami sampaikan semoga selalu diberikan rahmatnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa memberikan contoh suri tauladan yang baik, contoh risalah-risalah yang baik, sehingga insya Allah kita tetap istiqomah untuk menjalankannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan 1422 Hijriah atau 2021 Masehi, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan ibadah sehingga kita bisa semangat dan penuh semangat dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan tersebut. Untuk tema pada hari ini yaitu menghindari sikap riya dalam beramal. Pernahkah Anda melakukan sebuah amalan lalu memamerkan atau menunjukkan kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan pujian? Berhati-hatilah, barangkali hati telah terjangkit penyakit riya. Sifat riya sangatlah berbahaya. Riya bisa menghapus pahala, dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan celaka di akhirat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggolongkan riya ke dalam syirik kecil. Sebagaimana sabda beliau, sesuatu yang sangat aku takutkan yang akan menimpamu ialah yaitu syirik kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil, maka beliau menjawab yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Menghindari sikap riya memang bukanlah perkara mudah, sebab pada dasarnya sifat manusia itu senang dipuji. Hanya orang-orang tertentu berhati ikhlas yang bisa menghindari sifat riya. Nah, berikut ini beberapa cara menghindari riya yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara menghindari riya yang pertama yakni dengan meluruskan niat. Ingatlah bahwa segala macam perbuatan kita tergantung pada niat. Apabila niat kita baik lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah itu akan dicatat sebagai pahala yang hanya jika terbesit rasa ingin dipuji oleh manusia, maka kita tidak memperoleh apapun. Bahkan suatu perbuatan riya itu sebelum melakukan sesuatu pasti akan memperbaiki niat dalam hati.
Yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan kita. Kita bisa menghandle segala hal yang menjadi keharusan bagi kita untuk melibatkan Allah dalam segala urusan, termasuk berlindung dari sifat-sifat yang tercela seperti riya. Kita berdoa kepada Allah agar diperkuatkan keimanan dan dilindungi dari bisikan setan. Yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Manusia terkadang sering lupa diri. Kenikmatan dunia yang begitu memukau seperti harta benda, kedudukan, wajah yang rupawan, dan keturunan kerap kali membuat manusia menjadi sombong dan ria atau pamer. Padahal manusia semua kenikmatan tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia menganggap itu diperoleh dari usahanya sendiri. Nauzubillah min zalik. Pemikiran inilah yang memicu munculnya penyakit hati hingga membawa manusia ke dalam kesesatan. Hendaknya kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah, ciptaan Allah. Tak ada yang kita miliki di dunia ini. Semuanya hanya titipan yang bersifat fana dan pasti akan musnah. Apabila hati kita sanggup menyadari hal tersebut, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat riya. Yang keempat, memperbanyak bersyukur. Bersyukur dapat menjadi salah satu cara menghindari sifat riya dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan terlalu mengharapkan pujian dari orang lain. Cukup Allah yang menjadi saksi hidup kita. Dan sering-seringlah mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita pamer ibadah hanya agar banyak teman, agar dicintai, diagung-agungkan, atau mungkin agar naik jabatan. Percayalah, pujian manusia tidak akan berlangsung selamanya. Syukuri apa yang ada dan niatkan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya syaitan tidak akan pernah lelah menggoda manusia menuju jalan yang sesat. Sebab itu, manusia harus sering meminta perlindungan kepada Allah. Salah satunya lewat berzikir. Aktivitas zikir akan membuat kita terus mengingat Allah. Dengan demikian, syaitan akan selalu mencari celah untuk masuk. Umumnya orang-orang yang gemar mengaku riya jarang sekali menyebut asma Allah sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khahiduhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Yang keenam, sembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Cara selanjutnya untuk menghindari riya yakni dengan menyembunyikan ibadah dan amal-amal kebaikan. Tapi ibadah yang umum yang tidak bisa disembunyikan seperti sholat jamaah di masjid, membaca Al-Quran, atau puasa tak perlu ditutupi. Yang terpenting berusahalah untuk ikhlas.
Sedangkan ibadah yang bersifat pribadi, yang seperti beramal ke masjid, bersedekah, sholat tahajud, sebaiknya tak perlu dipamerkan, cukup diri sendiri dan Allah Ta'ala yang tahu. Sembunyikan amal kebaikan, layaknya kita menyembunyikan aib-aib dalam diri. Kita pun bisa terhindar dari pujian manusia dan terhindar dari sifat riya. Yang ketujuh, belajar ikhlas. Ikhlas adalah tiangnya sebuah amal soleh agar dapat diterima oleh Allah. Seseorang yang beramal dengan niat ikhlas dan tidak berharap pujian dari orang lain, maka insya Allah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, mengingat kematian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian mengingat memutus kejelajatan, yakni kematian. Hadis At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jika memang sulit untuk menghindari riya, cobalah untuk memperbanyak mengingat kematian, baik di hati maupun lisan. Ingatlah bahwa hidup dan tidak akan selamanya. Pujian manusia tidak berarti apa-apa, tidak mendatangkan pahala. Jadi untuk apa manusia untuk mendapat suatu pujian berlebih justru bisa mendatangkan manusia ke lubang neraka. Demikian apa yang kami dapat sampaikan hari ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, maghfirah, kita bisa memiliki jiwa yang senantiasa terhindar dari sikap riya dalam beramal dan ikhlas untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.